Ya wis pokoknya hati-hati. Nanti kalau di depan ada apa-apa mas di jalan, ndak usah berhenti. Pokoknya jalan aja. Jangan berhenti lagi pokoknya. Kalaupun nemu ada rumah atau ada apa atau apapun itu, jangan berhenti. Kalau ada orang yang minta berhenti, jangan berhenti. Pokoknya jalan aja terus, lurus aja. Gitu ya. Kembali lagi di program Jenggotan, Jengkeran, Rambutu, Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Tidak bosan-bosannya kami akan men-share cerita mistis untuk pemirsa setia dari Jenggotan Podcast. Untuk itu tanpa berlama-lama, ada sebuah cerita yang sekarang ada di tangan Mama TG Bob. So, langsung dibagikan cerita mistis yang sekarang Anda ingin ceritakan. Oke. Cerita ini diceritakan oleh salah satu seorang yang saya ketemu tidak sengaja. Oh, ada orang yang ketemu tidak Iya. sengaja dengan Anda. Bukan dari itu ya, bukan dari DM. Bukan. Wah, lagi sepi by the way DM kita teman-teman. Jadi teman-teman yang punya cerita mistis, kita minta tolong untuk kirimkan cerita mistis Anda ke direct message kami di @jenggotan_podcast. Karena udah jarang ya kita bawain cerita-cerita dari DM karena lagi sepi. Ya. Untung ada. Sebenarnya memang ada beberapa yang ada di DM memang ada. Cuman untuk yang punya cerita sendiri itu menerangkan nanti aja mas tak tambahin lagi soalnya itu ceritanya belum sempurna. Oh, belum selesai. Iya, kayak nyicil gitu loh dia. Dia merasa akan ada gangguan setelahnya. Iya, mungkin ya. gitu ya. Atau sambil nginget-inget kurang dia pengen seperti pengen mendetailkan. Beberapa itu kayak gitu. Oh, gitu. Ini terlalu singkat, nanti tak jabarkan lebih detailnya mas. Itu kayak gitu. Oh, kalau gitu sih nggak apa-apa, kita bersedia kita untuk tunggu. menunggu. Apa? Untungnya sekarang Anda ada seorang yang nggak sengaja ketemu Anda terus menceritakan kisah mistisnya. Apa ini kisah mistisnya? Jadi beliau ini namanya Pak Kasno. Pak Kasno. Iya, seorang taksi online gitu. Oh, oke. Nah, kebetulan karena sepi, akhirnya mobil itu direntalkan. Oh, gitu Mobilnya beliau direntalkan. Singkat cerita, yang ngerental ini melakukan perjalanan melalui via Pantura, mengantarkan seseorang. Oke. Sebut saja orangnya tidak lupa nama pelanggannya ya. Kita sebut saja namanya siapa, Aldo aja ya. Terus tahu namanya Aldo saja. Si Aldo ini Pak, saya karena mungkin tetangga ya. Oh, tetangga. Mungkin saya nggak tahu juga, bilangnya tetangga. Pak Kasno, Pak Lek, kula badhe nyambut mobil kula rental damel ngetarke rencang, mau ngantarkan teman. Oh, mau ngerental mobil untuk mengantarkan temannya si Aldo itu. Iya, ke Semarang. Oh, Semarang tujuannya. Nah, kebetulan waktu ngantarkan kan sudah diantarkan sampai Semarang. Balik dong dia. Nah, perjalanan balik sampailah si Aldo ini di daerah Rembang. Oh, daerah Rembang. Baliknya tuh ke Bojonegoro berarti. Iya. Oh, oke. Ke Rembang. Merasa Rembang itu cocok buat istirahat. Nah, ya. Aduh, kayaknya ngelurusin punggung enak nih. Oke, nongkrong, ngopi, ngerokok. Ternyata singkat cerita di tempat ngopi itu kan di pinggir jalan ya. Iya. Ada seorang perempuan turun dari bus. Oke, dari bus. Ternyata perempuan itu tolah-toleh awalnya. Kayak bingung gitu ya? Kayak bingung. Posisi tengah malam kan. Nah, wajar kan istirahat biar nggak ngantuk. Iya. Nah, akhirnya masuk ke warung kopi. Si cewek itu masuk ke warung kopi. Ya namanya Aldo cowok loh. Mbaknya sendirian. Nah, iya kan. Udah pasti. Mbaknya sendirian. Akhirnya iya mas, ini saya mau ke Blora, cuman jam segini mana ada kendaraan.
Oh, si perempuan itu ngomong iya saya sendirian gitu. Iya. Untung dijawab gitu. Kalau dijawab enggak saya bareng kodam saya. Enggak serem kan. repot. Untung dia sendirian ya. Oh, kalau segini sih jam segini kayaknya agak susah, Mbak. Oh, oke. Itu kan. Emang iya sih. Dari Rembang ke Blora. Singkat cerita, ini masnya mau kemana? Masnya ini kah? Apa kayak taksi online gitu? Bisa nggak mas saya ini? Waduh mbak, bukan, saya bukan. Oh dikira taksi online karena profil mobilnya kayak taksi online ya. Soalnya saya nyari-nyari tadi taksi online dari tadi jam segini udah kayak nggak ada yang ini mas, nggak ada yang ngambil dari tadi. Kebingungan. Gimana kalau masnya ngantar saya? Soalnya saya harus ketemu orang tua mas malam ini segala macam. Saya harus disuruh pulang sama keluarga. Singkat cerita, waduh gimana ya mbak? Saya ini dari Semarang, saya perjalanan sebenarnya mau ke arah timur. Gitu. Cuman nggak lewat Blora. Oh ya. Gitu. Mungkin dia si Aldonya berpikir juga kalau lewat Blora kayaknya sepi deh. Mending lewat jalur Pantura lebih aman. Iya, karena kalau rame. Dari Rembang ke Bojonegoro itu ke timur, kalau ke Blora itu ke selatan berarti ya. Betul. Beda arah lah ya. Iya. Sehingga dari perjalanan sebenarnya bisa kalau mau ke Bojonegoro lewat Blora. Cuman kan karena sepi, takut ngantuk. Kalau lewat Pantura rame kan ya itu. Ya buat teman-teman yang mungkin sering lewat di jalur situ pasti ngeh lah ya. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita karena si Aldo ini merasa kasihan, ditambah ada benih-benih modus karena mbaknya emang cakep katanya, mungkin ya. Akhirnya gimana mbak ya? Udah deh mas, ini sih kalau di aplikasi tarifnya segini, masnya aku tambahin deh ongkosnya gitu. Wah, mikir Aldonya, udah cakep, duitnya lumayan lagi. Lumayan kan? Lumayan buat cover bensin sama cover duit rentalannya. Iya, balik modal kan pikirnya. Wah, toh gak apa-apa lah pulang lewat situ ada temennya aja. Itu kan pikirnya. Akhirnya Aldo pun ya udah deh mbak, kalau gitu habisin kopi dulu ya. Oke mas, gak apa-apa. Saya soalnya dari Semarang mbak, capek. Makanya saya istirahat di sini. Oke, ditunggu. Singkat cerita kopi pun habis diantarkan. Seret. Nah, perjalanan dari Rembang ke Blora itu kan melewati hutan. Ada jalur yang ada hutannya itu. Nah, karena berhubung Aldo ini cukup orangnya cukup modern ya. Google Map aman. Oke, singkat cerita Google Map mulai ngaco gitu. Terus sinyalnya mungkin. Iya, mulai bener mbak kesini? Iya bener mas. Oh ya wes, masih aman lah dia tanyain. Seret sambil ngobrol. By the way mbaknya duduk di depan loh. Iya. Biar nggak kayak supir aja katanya. Nah, akhirnya si Aldo ini lupa ingat cerita ke Pak Kasnonya. Cuman sampai diantarkan itu sampai ke rumahnya. Oh sampai rumah? Sampai rumah. Nah setelah sampai diturunkan, oh iya mas terima kasih ya, segala macam sudah diantarkan dan lain-lain. Ini ongkosnya saya tambahin. Udah nggak usah ditambahin, nggak apa-apa mbak, udah secukupnya aja. Udah nggak apa-apa mas, gini. Enggak, ini jalur pulang aja. Sudah mulai. Ya udah wajar karena udah ada nomor HP nih. Ya. Oh oke. Katanya. Biasanya kan gitu. Akhirnya baliklah dia. Singkat cerita di perjalanan balik, karena ingat kan Google Map-nya tadi itu dia lihat map udah ngaco. Sampailah Aldo ini di sebuah persimpangan. Wah, saya nggak pernah lewat sana. Mungkin teman-teman yang biasa lewat sana ada persimpangan gitu di sana. Nah, ini saya belum tahu apakah di situ ada persimpangan atau enggak. Cuman menurut Pak Kasno sendiri kayaknya agak mustahil mas di situ ada persimpangan. Oh, Pak Kasno yang pernah melewati jalur itu kayaknya nggak ada persimpangan deh gitu ya. Akhirnya si Aldo ini bingung.
kanan kiri. Mana tengah malam udah nggak ada yang lewat lagi, nggak ada yang ditanya. Noleh ke kanan, hutan. Ini sampai di tengah hutan itu. Iya. Tapi kok ada persimpangan? Nah, cukup aneh sebetulnya kalau di hutan ada persimpangan, lumayan aneh sih. Iya, harusnya kan? ada pemukiman dong kalau ada persimpangan. Akhirnya singkat cerita, tapi di sana yang ada lampunya sih kayaknya. Ini nih. Hanya berdasarkan lampu. Iya kan, ada lampu nih. Sorry, emang pembangunan Jawa Tengah udah merata? Iya, mungkin saja. Oh iya, kan ada. Iya. Gak aneh kan, ada yang ada lampunya, ada yang nggak ada, gitu loh. Siapa tahu ada informasi untuk Pak Gubernur gitu ya. Nah, cuman akhirnya berdasarkan feeling sambil pura-pura ngitung kancing baju ya mungkin kayaknya. Kiri aja deh. Logika berpikir arah Blora ke selatan. Kalau udah ke selatan paling ambil kiri, nyerong-nyerong pun paling bodoh-bodohan paling kesasar mungkin di Jatirogo atau kemana gitu kan ya. Balik lagi ke jalur Rembang itu ya. Iya, Jatirogo gitu deh. Paling bodoh-bodohan rono lah. Coba Japi masuk lagi kiri. Singkat cerita, kok makin lama makin sepi. Oke, makin lama kok jalannya makin kecil. Makin kecil. Kok nggak ada aspalnya? Oke, sampai mulai makadam, tetap mulai agak lega nih. Dia mikir balik, nggak mungkin karena kiri kanan itu udah kayak nggak mungkin dipakai putar balik gitu loh, pas satu mobil gitu loh. Wah ini jalan kampung kalau kayak gini. Ya wes, akhirnya si Aldonya ini terus aja lah. Nanti pasti di depan ada tempat putar balik. Oh ternyata ada di perkampungan. Sampai perkampungan dah akhirnya. Sudah tibalah di titik pertama, melewati 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, agak rame nih. Aman lah nih. Wah rame. Jalannya udah mulai lempeng lagi, meskipun bukan aspal. Tapi tetap rumah pohon-pohon kayak di hutan. Oh rumahnya jarang-jarang. Tapi gelap kayaknya, kayak belum ada listrik gitu loh di situ. Oh aduh. Sebagian ada yang masih pakai apa namanya, kayak lampu sentir itu loh bro. Oh sendiran. Apa ya sendir ya? Apa? Ubli juga ya. Ubli apa namanya? Lentera bahasanya wis, bahasa senjanya lentera. Ditempelin di depan rumah gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, tradisional banget berarti ya? Iya, rumahnya masih kayu semua katanya. Sampai situ, wah, kok perasaannya nggak enak gitu dia. Apa yang membuat perasaan dia nggak enak tuh? Katanya sih ya Pak, katanya mulai aneh gitu mas. Di tengah malam masih ada orang yang duduk di depan rumah. Kayak iya mas, kayak suasananya masih kayak jam-jam habis maghrib gitu. Iya, tapi ada kelihatan ada orang kayak ngeliatin karena satu-satunya kendaraan yang lewat dia doang. Dia pun berhenti. Wah berhenti. Inisiatif dong. Nah, ada satu rumah yang halamannya cukup luas, bisa dipakai parkir. Sungkan kan dia turun, nanya ada ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Bertanya, "Bu, nuwun sewu, permisi. Saya mau ke arah pulang." Bojonegoro. Iya, otomatis. "Walah Gus, ndugi pundi?" Ditanyain, "Dari mana?" "Kulo wau saking nganterke tiang, habis nganter orang. Nah, ini saya mau pulang, sepertinya saya kesasar." Ya. "Oh iya, saya main kesasar." Kesasar di mana? Nah, terus kalau saya balik, apa ini kan jalannya cuma satu Bu, saya lurus apa balik aja Bu ya? Gitu. "Wah, sampean balik mawon Mas." Balik aja, direkomendasikan untuk balik aja. Karena posisinya sudah masuk dalam banget, jauh banget ternyata. Oh gitu. Tapi ibunya bilang, "Anu mawon nggih Gus, mendingan balik benjing mawon." Oh balik besoknya aja. Anu jenengan nginep mawon teng mriki, wonten kamar, ada kamar di sini. Oh disarankan untuk nginep. Guys, mboten napa-napa kok, ampun kula
takut ngerepoti ya Bu kan gitu. Oh enggak ngerepoti karena rawan Mas kalau balik jam segini. Legal? Iya, I don't know, mungkin ya. Akhirnya dipersilakan masuk. Oke. Persilakan masuk. Dibuatkan teh hangat. Kalau mau istirahat saja di kamar. Maklum Mas ya rumah di sini belum ada listrik. Oh, itu. Ya itu rumahnya masih pakai itu. Sudah Masnya kalau mau istirahat saja. Saya juga mau istirahat. Kalau masih mau melek ya monggo. Kalau mau istirahat saja, pakai saja kamarnya. Tidak apa-apa. Singkat cerita bro, si Aldo pun tidur. Oke. Ke tempat tidur. Duh, nggak bisa ngecas lagi. Oh iya, nggak ada listrik. Yo man, nggak bisa ngecas. Sambil ngeliatin penerangan yang masih ini di kamar, sayu-sayu, ngantuk. Dilihat jam tangannya, jam 1 malam. Jam 1 malam. Tidurlah dia. Singkat cerita, Aldo itu dalam tidurnya terbangun lagi. Oke. Dia merasa tidur itu sudah sekitar 3 atau 4 jam lah. Oh, which is mungkin sudah subuh ya. Harusnya sudah subuh. Sudah aman lah, bentar lagi mau udah bisa balik. Namun yang terjadi adalah, lihat jam lagi, tetap jam 1 bro. Oh, berarti hanya beberapa menit atau bahkan beberapa detik mungkin setelah merem itu ya. Iya. Tapi dia ngerasa sudah tidur lama. Oke. Masih jam 1, masa aku ketiduran sebentar tadi. Iya. Ya udahlah, tidur lagi aja. Mungkin karena saking capeknya. Iya. Tidur lagi. Setelah sekian lama, sejam 2 jam, dia terbangun. Kok masih agak gelap ya? Yeah. Oh mungkin subuh. Terdengar sayu-sayu, kayak apa namanya, iring-iringan orang ngantar jenazah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Harusnya terdengar suara orang murotal Quran harusnya kalau subuh. Ini nganter jenazah. Kan listrik kan belum ada di sini. Oh iya, otomatis toa nggak ada ya. Tapi malah kedengeran nganter jenazah justru ya. Biasanya kan pagi gitu kan. Tolong kan gitu ya. Nah itu kan enggak. Tapi kok ada suara ini dari kejauhan kayak gitu. Iya. Akhirnya dia ngintip dong. Kebetulan which is di rumah itu kamar depan itu langsung ke halaman oke. Dia ngintip dari lubang kayu itu. Di jalan yang tadi dia lewati, mobilnya diparkir di halaman yang masih di situ. Masih terlihat mobilnya, suasana masih gelap. Emang bener ada orang-orang iring-iringan jenazah di. Oke. Nah, tetap lewat. La ilaha illallah, bawa kerannya lewat di depan rumah. Suara makin kenceng, lewat menjauh, hilang. Udah. Terus jam berapa sih? Kok pagi banget sih makamin orang? Logikanya jalan kan setelah pagi, tengah malam banget, dini hari banget. Iya, ini dia lihat jam lagi dong. Masih jam 1. Jam 1. Lewat 2 menit. Kok masih jam segini? Berarti Anda cerita panjang lebar tadi tuh waktunya real time cuma 2 menit ya? Oke. Tidur aja kali ya. Oke. Tidur lagi dia. Pikirannya mungkin ya tadi, apa emang kecapean banget ya tidur bentar terasa lama. Kan? Akhirnya singkat cerita, dia tidur lagi, terbangun lagi. Hal yang dilakukan si Aldo adalah sudah pasti ngecek jam lagi. Jam 1:10. Bentar banget ya. Nggak beres nih. Oke. Akhirnya singkat cerita dia manggil si ibunya tadi.
Mau dipanggil ya. Ibu permisi nuwun sewu dan segala macam. Pamit akhirnya. Nten apa Gus? Kula wonten perlu ya Bu. Mendadak Saya ada perlu yang penting, saya harus balik. Saya minta maaf kalau saya di sini ngerepoti. Saya terima kasih banget sudah diizinkan menginap, sudah dijamu dengan baik. Oh gitu ya Gus. Kok buru-buru amat? Wong masih gelap. Iya. Nggak apa-apa Bu. Soalnya memang ada keperluan penting. Oke. Singkat cerita nih bro. Ini dia balik. Ini Mas di bawah airnya dikasih wadah bambu itu loh bro. Iya oke. Buat tempat minum ada tutupnya. Ini minum Mas buat di jalan. Oke. Masnya lewat jalan yang tadi dilewati aja Mas, balik aja. Oke. Balik aja. Akhirnya si Aldo pun balik. Lewat situ sebelum ini kan dia pamit, monggo Bu saya jalan dulu. Ya wis pokoknya hati-hati. Nanti kalau di depan ada apa-apa Mas di jalan, ndak usah berhenti. Pokoknya jalan aja. Jangan berhenti lagi pokoknya. Kalaupun nemu ada rumah atau ada apa atau apapun itu, jangan berhenti. Kalau ada orang yang minta berhenti, jangan berhenti. Pokoknya jalan aja terus, lurus aja. Gitu ya. Nggih Bu, matur suwun. Akhirnya jalan. Singkat itu jalan lurus. Otomatis targetnya kan sampai di persimpangan lagi kan? Iya. Targetnya. Dan by the way, sampai di ujung jalan itu, si Aldo nggak nemuin tuh persimpangan itu. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Tahu tuh dia udah sadar-sadar, udah balik ke jalan yang dia pernah lewatin. Oh ini jalan yang tadi tak lewatin pas ngantar mbaknya tadi yang cakep tadi sih. Akhirnya dia tetap lewat Rembang. Akhirnya balik lagi Rembang. Ya, Rembang lagi. Ya. Disitulah waktu sudah mulai berjalan normal. Anjir jam 3 dong. Sampai di Bojonegoro subuh. Disitulah sisi anehnya. Jalur mana itu? Maksudnya Awan nggak pernah dari Rembang ke Bojonegoro lewat Blora kan nggak pernah tuh, jalur apa tuh kalau Anda tahu? Ya Rembang ke Blora, Blora baru Bojonegoro tuh. Lewat hutan apa itu? Wah saya kurang tahu saya. Mungkin ya saya kurang tahu. Ada ya? Ada hutannya, saya juga kurang tahu. Saya nama diceritakan. Hutannya? Oh nunggu ya? Oh nunggu ada ya? Oh viral. Mungkin ya. Dia salah satu yang mungkin ketiban rezeki ya. Iya. Ketiban rezeki. Enggak soalnya dari cerita ini seolah-olah seperti saya kurang tahu karena diceritakan saya ya. Iya. Wah bagus Pak ceritanya jenengan kula cerita kemawon. Saya iseng-iseng kan di tempat ngopi. Seolah-olah seperti si Aldo ini tidak diizinkan untuk melewati jalur Blora Bojonegoro itu, seolah-olah tidak diizinkan. Mungkin. Kan akhirnya kan lewat Rembang lagi kan. Iya balik dia, putar balik. Oke. Ternyata bro ya. Maksudnya saya baru dapat kesimpulan ternyata penyebab orang putar balik itu alasannya itu ada karena gaib itu. Mungkin. Saya kira orang putar balik alasannya cuma polisi doang. Karena nggak bawa SIM kan. Biasanya putar balik. Orang oknum-oknum putar balik biasanya kan. Nah untuk teman-teman saya yang dinas di kepolisian, kalau mau nilang orang taruh setan aja tuh, efektif di depan Anda. Jadi dia tidak mungkin putar balik, jadi pasti larinya ke Anda begitu. Ini ada insight bagus nih. By the way terima kasih ya Pak, ceritanya bagus Pak.